Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah sudah minggu ketiga ya. Kita masih belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh untuk kelas 12 IPA dan IPS. Hari ini kita masih belajar tentang materi statistika dengan pokok bahasan adalah ukuran letak data. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang statistika yang berhubungan dengan diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan semuanya ya. Dan sekarang adalah letak ukuran data. Ya, sebelumnya kita harus mencintai matematika dulu. Kalau kita sudah mencintai matematika, apalagi gurunya, pasti nanti materinya akan terserap dengan baik. Oke? Kita lanjut ya. Ya, untuk yang pertama, ukuran letak data yang pertama adalah kuartil. Apa itu kuartil? Oh iya, kuartil. Untuk mencari kuartil ada dua, pada data tunggal dan data kelompok. Kuartil terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil dinotasikan dengan Ki. Letak Ki I untuk data berukuran N dinyatakan sebagai berikut. Ini rumus kuartil data tunggal. Letak Ki I sama dengan data ke I dikali dengan N ditambah 1 dibagi 4, di mana I-nya ada 3, 1, 2, dan 3. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Next, kita lanjut ke contohnya biar kalian lebih paham lagi. Ya, untuk contoh soalnya, banyaknya jawaban yang salah pada ulangan matematika sebanyak 9 siswa SMK Mardika adalah 6, 0, 3, 3, 5, 2, 1, 4, dan 2. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dari data tersebut. Jawabnya apa? Gitu. Ya, yang kita diketahuinya adalah data banyaknya jawaban yang salah adalah 6, 0, 3, 3, 5, 2, 1, 4, dan 2. Ukuran datanya atau banyak datanya adalah 9. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sebelum kita menjawab kuartilnya, kita harus mengurutkan data tersebut. Berarti diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Maka akan didapat urutan datanya seperti ini. 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sampai sini ngerti ya? Lanjut, untuk menentukan letak kuartil digunakan rumus sebagai berikut. Tadi yang rumusnya yang di depan, ya, letak Ki I sama dengan data ke I N ditambah 1 dibagi 4. Jadi kalau kuartil itu dibagi 4. Ya, jawabannya seperti ini. Untuk kuartil pertama, berarti I-nya adalah 1. Berarti data ke 1 dikali 9. 9 ini adalah jumlah dari datanya, ada 9 ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan data ke 10 ya, dikalikan ya. 10 dibagi 4 sama dengan data kedua 1/2. Ini baru letak Ki 1-nya, belum nilai kuartilnya. Jadi, kalau misalnya kalian mencari kuartil, persentil, desil, median, itu harus kalian cari dulu letaknya. Ya, waktu minggu yang pertama sudah pernah saya terangkan ya. Cari dulu letak data yang akan ditanyakan. Kalau misalnya median, berarti cari dulu letak mediannya.
Ya, ini karena ditanyakan adalah kuartil, berarti kita cari dulu letak kuartilnya. Baru kita mencari nilainya. Nilainya berapa? Nilainya berarti data ke-21/2 artinya Q1 terletak antara data kedua dan data ketiga. Karena kan 21/2 berarti kan datanya antara 2 dan 3. Jauhnya setengah dari data kedua. Maka nilai Q1 adalah nilai pada data kedua ditambah setengah, setengahnya berisi ditambah 1/2, ditambah 1/2 dikalikan nilai ketiga dikurang nilai kedua. Sama dengan data keduanya berapa? Data keduanya yaitu ini data pertama adalah 0, ini data kedua, dan ini data ketiga. Dan selanjutnya sampai data ke-9. Hitungnya begitu ya. Nah, berarti data kedua adalah 1. 1/2 dikalikan data ketiganya adalah 2. Data pertama, data kedua, data ketiga adalah 2. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1/2. Maka nilai Q1 adalah 1/2. Jadi kalau misalnya saya bilang berapa nilai kuartil 1? Bukan 21/2. Karena 21/2 ini adalah letak Q1. Tapi nilainya adalah 1/2. Oke, lanjut. Untuk kuartil 2. Kuartil 2 berarti I-nya adalah 2. Kita cari lagi nih letak kuartil 2. Letak kuartil 2 di mana? 2 dikali 9 ditambah 1 sama dengan 20/4. Oke. Berarti kuartil 2 adalah data ke-5. Nilai Q2 artinya data ke-5. Data ke-5 berapa? Kita lihat lagi yuk. Data ke-5-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti untuk kuartil 2 nilainya adalah 3. Oke, lanjut ya. Untuk kuartil 3. Untuk kuartil 3 berarti I-nya adalah 3. 9 ditambah 1/4 berarti 30/4 ya. Berarti kita dapat datanya untuk letak Q3 adalah 72/4. Sama dengan bisa menjadi 71/2. Artinya nilai Q3 adalah nilai pada data ke-7 ditambah 1/2 dikalikan dengan nilai data ke-8 dikurang data ke-7. Sama dengan 4 ditambah 1/2 dikalikan 5 min 4. Jadinya nilai Q3 adalah 41/2. Ingat ya, kalau misalnya ditentukan nilai kuartil, median, persentil, desil, kalian harus cari dulu yang namanya letaknya. Oke, maka dengan demikian kalau misalnya kita simpulkan Q1 terletak di 1/2, Q2 terletak di 3, dan kuartil ketiga nilainya adalah 41/2. Oh iya, yang namanya kuartil 2 ini sama dengan median. Ya, karena kan kuartil 2 itu tengah-tengahnya nih. Sama. Lanjut ya. Selanjutnya adalah untuk kuartil pada data kelompok. Sama, ada kuartil pertama, kedua, ketiga. Dinotasikan dengan Q. Q, I sama dengan TB ditambah P dikali I kali N per 4 dikurang F per total frekuensi per frekuensi di kuartil tersebut. I-nya adalah 1, 2, 3. Nah, TB adalah batas bawah kuartil ke I, P adalah panjang kelas, N adalah ukuran data atau banyak data, F adalah jumlah frekuensi, dan F adalah frekuensi
kelas kuartil. Lanjut, kita ke contoh. Wah, ini sudah ada nih. Ya, contohnya, tentukan simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu apa? Simpangan kuartil adalah pengurangan antara Q3 dikurang dengan Q1. Makanya kita mencari dulu yang namanya Q1-nya. Ya, Q1 didapat dari pertama-tama yang tadinya saya bilang, kita cari dulu letak Q1-nya. Bagaimana mencarinya? Kita cari adalah 1/4. Tadi kan rumusnya 1/4 dikali 40. Ini untuk mencari, ini untuk menentukan letak kuartilnya itu di mana. 4-nya dari mana? Karena kalau kuartil itu per 4. 40-nya dari mana? Total dari frekuensinya. Ya, berarti datanya adalah data ke-10. Ya, kita perlunya di sini adalah ke-10. Ini kan 1/4 dikali 40 adalah 10. Jadi, Q1 terletak pada interval ketiga. Dari mana? Dari sini. 3 tambah 6, 9. Kita maunya adalah data ke-10. Berarti frekuensinya yang ke-10. Ini kalau kelas pertama 3, kelas kedua 6. Berarti kalau dijumlahkan ini baru 9 data. Kita maunya 10, berarti data kuartil ke-1 adalah yang di interval atau kelas ke-3. Ya, TB-nya adalah, ingat TB adalah di sini interval ketiga 55,9. Kita lihat aja langsung di atas miringnya seperti ini, atau 55 dikurang 0,5, TB-nya adalah 54,5. Atau di atasnya tinggal ditambahin 0,5. Ya, ini TB-nya 54,5 ditambah 5. 5 dari mana? 5 adalah panjang kelas. Dihitungnya dari mana? Minggu pertama kita sudah belajar panjang kelas, yaitu mulai dari 45, 46, 47, 48, 49. Ya, dihitungnya. Diambilnya harus dari 45 sampai 49. Jangan langsung dari 45 sampai 49. Panjang kelasnya adalah mulai dari 46, 47, 48, 49. Salah ya. Ya, jadi panjang kelasnya 45-nya dihitung. Jadi panjang kelasnya adalah 5. 10 dari datanya adalah 10 dikurang 9. 9 itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Ya, 9 ya. 10 adalah frekuensi di letak kuartilnya. Jadinya 54,5 ditambah 0,5 sama dengan 5. Ini untuk Q1. Lanjut, untuk Q2-nya adalah untuk Q3-nya adalah di sini sama, kita cari dulu letak kuartilnya di mana. Karena ini kita Q3 berarti ini jadi 3. 3/4 dikali 40 berarti sama dengan 30. Data ke-30-nya di mana sih? Nah, kita jumlahin nih. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19. 19 tambah 12. Berapa tuh? 30 lebih ya. Kita maunya adalah data ke-30. Artinya Q3 terletak di interval ke-4. Berarti TB-nya berapa? Ya, betul. 59,5. Panjang kelasnya adalah 5. Frekuensinya ada 19, yaitu dijumlahkan. Penjumlahan dari kelas sebelum kuartil dan F-nya adalah 12. Q1 adalah PB ditambah P, ya, berarti sama dengan 64,8. Maka jangkauan interkuartil atau simpangan kuartilnya adalah tinggal dikurang dibagi 2, 4,54. Selesai untuk kuartil. Ya, lanjut ya ke desil. Untuk desil sama seperti kuartil tadi, ada data tunggal dan data kelompok. Apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi data 10 bagian
sama banyak. Jika ukuran data n dan nilai pada data tunggal diurutkan, maka letak desil ke i atau disimbolkan dengan DI dirumuskan sebagai berikut. Ya, letak DI jadi sama kayak kuartil, harus mencari letak desilnya terlebih dahulu. Baru nanti mencari nilai desilnya. Letak DI adalah data ke I dikali N ditambah 1 per 10. Kalau tadi kan kuartil per 4. Nah, kalau desil per 10. Sama, cara mencarinya juga sama seperti kuartil tadi, cuma bedanya kuartil per 4, desil per 10. Next ya, lanjut biar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama. Data nilai ulangan bahasa Inggris 12 siswa SMK Cemara yang telah terurut adalah, ini diurut ya, 52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, dan 94. Ya, tentukan desil kedua, desil kelima, desil ke-7, dan desil ke-9 dari data tersebut. Nah, untuk cara menjawabnya diketahui n-nya atau jumlah dari data tersebut adalah 12. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya? Ya, lanjut kita urutkan. Pokoknya kalau misalnya data tunggal, kita harus mengurutkan data terkecil sampai terbesar. Karena ini sudah urut, berarti kita tidak usah mengurutkannya lagi. Ya, langsung cari letak desil ke 2. Rumus desil ke i ditentukan dengan rumus yang tadi. Letaknya ya, letak desil ke di itu adalah data ke i dikali n ditambah 1 dibagi 10. Ya, menentukan untuk desil kedua, letaknya dulu. Letak D2-nya sama dengan data kedua, karena yang dicari adalah D2, berarti 2 dikalikan 12. 12 dari mana? Ya, betul, dari data jumlah data ditambah 1 dari rumusnya ya, per 10 sama dengan data ke 2,6. Baru kita cari nilai D2-nya. D2-nya didapat dari mana? Karena ini 2,6, artinya nilai data kedua ditambah 0,6. Ini kalau 2-nya udah ditaruh sini kan sisanya tinggal 0,6. Ya, dikurang dengan data sebelumnya dan data tersebut di letak desil kedua. Ya, D3 dikurang D2 sama dengan 56 dari mana? Karena data kedua adalah 56. Ya, ini data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi 56 ditambah 0,6 dikali 57 kurang 56. Karena data ketiganya 57 dan data keduanya 56 sama dengan 56,6. Jelas ya. Jadi ini dikalikan dulu, jangan ditambah. Ayo, matematikanya perkalian dulu baru penjumlahan. 57 kurang 56 adalah 1. 1 dikali 0,6 adalah 0,6 ditambah 56 menjadi 56,6. Oke, jelas ya. Berarti nilai desil kedua adalah 56,6. Lanjut untuk mencari desil ke 5. Nah, ini urutan datanya tadi ya. Untuk mencari desil kelima, biasa kita cari letak desilnya terlebih dahulu. Di mana data kelima, karena yang ditanyakan adalah 5 dikali 12 tambah 1. Berarti kalau misalnya ini kan 12 tambah 1 adalah 13. 13 kali 5, 65 dibagi 10 berarti data ke 6,5. Ya, ingat ya, ini baru letaknya. Nah, nilainya adalah nilai data ke-6 karena dia data ke-nya 6, jadinya ke-6 ditambah 6-nya sudah di sini, jadi sisanya tinggal 0,5 dikali desil ke-6 dikurang desil ke-5 sama dengan 66 ditambah
0,5, kita cek nih, data ke-6 benar gak? 66, kita cek. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti di sini benar ya, 66 ditambah 0,5, 70 dikurang 66. Lanjut ya, sama dengan 68. Ya, berarti nilai desil ke-5 adalah 68. Lanjut untuk desil selanjutnya. Untuk desil ke-7, kita tentukan letak desil ke-7-nya dulu, yaitu data ke-7 dikalikan 12 tambah 1 dibagi 10. Berarti letak desil ke-7 adalah data ke-9, 9,1. Berarti nilai desil ke-7 sama dengan nilai ke-9 ya, tambah 0,1. Ini 7-nya hilang. Desil ke-8 dikurang desil ke-7. Ini desil ke-7 ya. Sama dengan 82, karena desil ke-9-nya adalah 82. Kita cek data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, ke-9, 82 ditambah 0,1 dikalikan 86 dan 82. 86-nya adalah data ke-8 dan 82-nya adalah data ke-7. Berarti sama dengan 82,4. Ya, benar ya. 86 dikurang 82 adalah 4 dikali 0,1, 0,4 ditambah 82 adalah 82,4. Jadinya nilai desil ke-7 adalah 82,4. Lanjut untuk menentukan desil ke-9. Begitu juga dengan desil ke-9, kita cari dulu letak desil ke-9-nya, yaitu data ke-9 dikalikan 12 tambah 1 dibagi 1, sama dengan data ke-11,7. Ayo, berarti nilainya adalah, berarti nilai data ke-11 ditambah 0,7 ya, dikalikan dengan desil ke-10 dikurang desil ke-9. Sama dengan 92. Ya, kita cek nih, ini kan data sampai 12 ya. Berarti data ke-11-nya adalah 92 ditambah 0,7 dikalikan 94 dikurang 92. 94 kurang 2 adalah 2, dikalikan 0,7 adalah 1,4. Ditambahkan 92 sama dengan 93,4. Nilai desil ke-9 adalah 93,4. Sampai sini, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup kelas 12 IPA dan IPS ya. Lanjut untuk data kelompok. Desil adalah nilai-nilai yang membagi data ke 10 sama ya. Rumusnya seperti ini. DI sama dengan TB ditambah P I kali N per 10. Bedanya dari kuartil, median, persentil, bedanya di sini nih. Kalau desil per 10, ya, ingat ya, kuartil per 4, dan persentil per 100. Yang lainnya sama, cara mencarinya juga sama. Kalau untuk desil itu I-nya pasti hanya dari 1 sampai 9. Nggak ada desil ke-11, ke-12, ke-20, itu nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena data desil itu adalah data nilai yang membagi 10 bagian. Jadi yang akan ditanyakan adalah datanya itu pasti dari 1 sampai 9. Dengan keterangan adalah TB, batas bawah kelas desil ke yang ditanyakan. Panjang kelas adalah P adalah panjang kelas. N adalah ukuran data, F adalah jumlah semua frekuensi pada kelas-kelas sebelum desil ke I-nya, dan frekuensi adalah kelas desil tersebut. Ya, yang ditanyakan untuk contoh soalnya adalah tentukan desil ke-7 dari data tersebut. Mana datanya? Nah, ini dia datanya. Untuk menjawab desil ke-7, kita perlu lagi nih yang namanya letak desil tersebut. Gimana cara mencari letak desilnya?
Karena ini 7, berarti 7 per 10 kali 40. 40 dari mana? Penjumlahan dari frekuensinya adalah 40. Ya, data 40 data atau data ke-28. Jadi letak desil ke-7 adalah di data ke-28. Bagaimana cara mencarinya data ke-28? Yaitu dengan menjumlahkan frekuensinya. 3 tambah 6, 9. Ini data baru ke-9. Nah, terus 9 tambah 10, 19. Saya maunya adalah data ke-28. 10 tambah tadi berapa? 19. 19 tambah 12 adalah 31. Berarti desil ke-7 letaknya ada di sini. Jelas ya? Nah, ini desil ke-7 terletak pada interval keempat atau kelas keempat. Dengan TB-nya adalah 59,5. P-nya adalah panjang kelasnya ada 5. Dari mana? Dari 45 sampai 49, 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5. Frekuensinya atau jumlah frekuensinya adalah 19. Dari mana? Jumlah dari frekuensi sebelum kelas desil 19. F-nya frekuensi si desil 7-nya adalah 12. Ini. Nah, nilai desil ke-6 adalah TB. Nilai desil ke-7 kali sini ya. Desil ke-7 adalah TB ditambah P I kali 10 kali I per 10 kali N dikurang F berarti sama dengan 59,5. Tepi bawah kelasnya. Ingat ya, ini kelas desilnya berarti tinggal 60 kurang 0,5 atau di atasnya 59 tambahin 0,5. Nah, tepi bawah kelasnya 59,5 ditambah 5, 28. 28 adalah letak desilnya, dikurang 9, dikurang 19, penjumlahannya, dan dibagi 12, frekuensi dari si desil 7-nya 59,5 ditambah 37,75 sama dengan 63,25. Jadi nilai desil ke-6 adalah 63,25. Ya, berarti ya ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya di grup kelas 12 IPA dan 12 IPS. Ya, lanjut ya ke persentil. Setelah tadi kalian di kuartil dan di desil, persentil juga mencarinya ada 2, yaitu di data tunggal dan di data kelompok. Apa itu persentil? Persentil adalah nilai yang membagi data 100. Kalau tadi desil kan 10, kalau persentil dia 100. Bagian yang sama banyak. Persentil ke I dinotasikan dengan PI. Jika ukuran data adalah N dan nilai-nilai pada data telah diurutkan, maka letak persentil ke I atau PI dirumuskan sebagai berikut. Ingat, untuk mencari persentil, desil, kuartil, median harus dicari letak datanya dulu ya. Letak PI adalah data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 100. Cuma bedanya di sini ya. Kalau kuartil tadi 4. Kalau desil 10, persentil 100. Dimana I-nya dimulai dari angka 1 sampai 99. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Nilai data ulangan bahasa Inggris 12 siswa SMK Cempaka yang telah terurut adalah seperti berikut. Ini udah diurut ya. Jadi kalian nggak usah mengurutkan lagi kalau misalnya data kelompok sudah terurut seperti ini. Yang ditanyakan adalah persentil ke-15 dan persentil ke-65. Maaf ya kalau ada suara-suara yang tidak jelas. Maklum, rekamannya malam-malam. Diketahui total datanya adalah 12. Urutan dari datanya terkecil dan terbesar. Ini sudah urut ya. Ya, letak persentil ke I ditentukan dengan rumus letak PI sama dengan data ke I dikalikan N plus 1 dibagi 100.
menentukan persentil ke-15. Ya, persentil ke-15 berarti N-nya adalah I-nya adalah 15, N-nya adalah 12 ditambah 1. Berarti data ke 1,25. Artinya nilai persentil 15 adalah nilai data ke 1 ditambah 0,95 dari sini ya. Satunya udah ditaruh, berarti sisanya tinggal 0,95. Sama kayak desil, untuk pecahannya dikalikan dengan pengurangan data sebelum data tersebut. Sesudah data tersebut. Jadinya persentil kedua dikurang persentil ke-1 sama dengan data ke-1 kita punya adalah 52 dikalikan 0,9. Data kedua adalah 56, berarti 56 kurang 52 hasilnya adalah 55,8. Maka persentil 15 sama dengan 55,8. Ya, selanjutnya ini datanya yang sudah diurut tadi. Yang ditanyakan adalah yang kedua persentil ke-65. Persentil 65 berarti sama dengan data ke-65 dikalikan 12 tambah 1 dibagi 100. Berarti untuk persentil 65 letaknya ada di data ke-8,45. Maka nilai persentil 65 sama dengan nilai data ke-8 ditambah 0,45. Ya, karena ini komanya di belakangnya 45. Dikalikan dengan pengurangan sesudah dari letak data persentil tersebut. Berarti P-nya persentil 9 dikurang persentil 8. Ya, untuk data ke-8 yaitu adalah 75. Kita hitung. Data ke-8 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya, berarti 75 ditambah 0,45. Data ke-8-nya adalah data ke-9-nya adalah 82 dikurang 75 sama dengan 55 salah nih. Saya ulang ya, 75 ditambah 0,45 dikurang 75. 82 kurang 75 kita dapat 7. 7 kali 45 nanti ini kalian cari ya. Oh, di sini sudah benar jawabannya. Persentil ke-65 sama dengan 78,15. Ya, lanjut untuk data kelompok. Untuk data kelompok, rumus persentilnya seperti ini. TB ditambah P I dikali N dibagi 100. Di sini bedanya untuk persentil dan desil, median, kuartil bedanya hanya di sini ya. Ingat ya, bedanya hanya di sini. Untuk desil ingat di sininya 10, untuk kuartil di sininya 4, untuk median di sininya I/2. Ya, semua caranya mencarinya sama. F ini adalah total frekuensi sebelum kelas persentil. F yang di bawah ini adalah frekuensi di kelas persentil tersebut. Nah, ini keterangannya bisa kalian baca sendiri. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Tentukan persentil ke-86. Ya, untuk persentil 86 sebelumnya kita harus mencari letak persentil tersebut. Letak dari persentil tersebut adalah 86 dibagi 100 dikali 40. Berarti letak datanya itu ada di 34,4. Ya, 86 kali 4 dibagi 100, 344 dibagi 100 jadinya 34,4. Letak data 34,4 di mana? Letaknya ada di sini nih. Nih, di interval kelima. Gimana caranya? Ya, jangan lupa ya, kita totalkan dulu frekuensinya sampai harus pas 34 atau melebihi intervalnya di 34. 3 tambah 6, 9, 9 tambah 10, 19, 19 tambah 12, 31, 31 tambah 5, 36.
Jadi persentil 86 terletak di kelas interval kelima. Dengan tepi bawahnya berarti ini ya, lanjut ya, langsung ya 64,5 ya, karena kelasnya di sini berarti tepi bawahnya 64,5. Panjang kelasnya adalah 5. Jumlah frekuensi sebelum kelasnya adalah 31 dan frekuensi di kelas persentil 86 adalah 5. Ya, nilai persentil 86 sama dengan TB ditambah I dibagi 100 dikali N dikurang F dibagi F sama dengan 64 dikurang 5 ditambah 5 dikalikan 34,5 dikurang 31. 34,5 dari sini ya. 31 adalah penjumlahan dari frekuensi sebelum kelas persentil. Dibagi 5 sama dengan 64,5 ditambah 0,68 yaitu 65,18. Maka persentil 86 adalah 65,18 ya. Jadi kesimpulannya untuk kuartil, untuk desil, untuk persentil, kalian harus mencari dulu yang namanya letak kuartil tersebut, letaknya desil tersebut, persentil tersebut, baru mencari nilai dari persentil yang ditanyakan. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini hanya sampai di sini saja. Tetap di rumah dan sehat selalu ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk minggu depan itu kita simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam. Oke? Ya, tetap semangat ya buat anak-anak kelas 12 IPA dan IPS. Tetap semangat semua untuk belajar walaupun kita pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.